Kita berdoa. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Amin. Jemaat yang dikasihi Kristus, kita bertemu kembali di hari ini untuk mendengarkan firman Tuhan. Menguatkan kita melakukan aktivitas kita hari ini. Ayat harian kita hari ini Rabu 22 Juni 2022 diambil dari 1 Korintus 4 ayat 4. Sebab memang aku tidak sadar akan sesuatu, tetapi bukan karena itulah aku dibenarkan. Dia yang menghakimi aku, ialah Tuhan. Demikianlah firman Tuhan. Allah adalah hakim yang adil. Ini yang mau diajarkan firman Tuhan buat kita, orang percaya saat ini. Bahwa Allah itu adalah hakim yang adil. Sehingga di dalam khotbah ini, di dalam renungan ini, Rasul Paulus mengingatkan jemaat Korintus supaya jangan menghakimi sesamanya. Karena mereka menghakimi sesamanya. Karena pada saat itu ada kelompok-kelompok di jemaat Korintus. Ada yang mengatakan mereka adalah kelompok Apolos. Ada yang mengatakan mereka adalah kelompok Paulus. Dan ada juga yang mengatakan mereka adalah kelompok Kristus. Sehingga kelompok ini menuduh kelompok yang lain tidak benar. Dan ada dari kelompok lain yang mengatakan kelompok mereka yang paling benar. Sehingga kita lihat bagaimana Rasul Paulus membimbing jemaat Korintus ini. Karena dia melihat bahwa bahaya besar akan terjadi di jemaat Korintus jika mereka saling menghakimi, saling menuduh yang tidak-tidak. Sebagaimana mereka menuduh Paulus adalah orang yang tidak benar. Memang dari sejak perjanjian lama telah terjadi hal yang demikian. Mungkin masih kita ingat cerita tentang Korah, Datan dan Abiram. Di mana mereka membenci Musa dan Harun. Sehingga mereka mengajak 250 orang tua-tua Israel untuk memberontak kepada Harun dan Musa. Mereka menuduh mereka sendiri yang mengangkat diri mereka menjadi pimpinan bangsa Israel. Sehingga dengan lembut
Musa mengatakan, kami tidak mengangkat diri kami menjadi pimpinan, tetapi Allah yang memilih kami untuk melakukan hal ini, katanya. Dan Musa mengatakan, jika mereka ini mati seperti kematian orang biasa, berarti bukan Tuhan yang memilih kami. Tetapi jika mereka ini akan ditelan bumi dengan hidup-hidup, berarti Tuhanlah yang memilih kami dan mengangkat kami untuk melakukan perkara-perkara besar di tengah-tengah umat Tuhan, katanya. Dan hal yang luar biasa terjadi, panah menelan mereka hidup-hidup dan juga hartanya dan keluarganya. Sehingga umat itu takut, gentar bahwa Tuhan itu adalah hakim yang adil, mengadili setiap orang yang menghujat hamba Tuhan. Dan bukan hanya itu saja. Jika kita ingat bagaimana pemazmur yang bersaksi dan mengalami hal yang demikian. Dia dituduh, dia dipitnah, bahkan dicaci maki. Tetapi dia berserah kepada Tuhan. Dia meyakini bahwa Tuhan itu adil. Dan dialah gunung batu bagi setiap orang yang berserah kepadanya. Kita lihat bagaimana Tuhan membela pemazmur. Dan dia melihat bagaimana pengadilan Allah yang begitu adil. Dan tak seorang pun manusia bisa mengadili dengan seadil-adilnya di tengah-tengah dunia ini. Sebagaimana peradilan yang kita lihat di tengah-tengah bangsa kita ini. Bisa juga dia hanya mencuri ayam tetapi harus mendekam di dalam penjara beberapa tahun. Dan sebaliknya kita lihat orang yang telah menindas orang bahkan mengambil harta yang tidak miliknya bermiliaran. Tetapi kita lihat tidak ada hukuman bagi mereka. Jemaat yang dikasihi Kristus. Mungkin kita juga sebagai orang percaya akan mengalami hal yang demikian. Mungkin kita dituduh tidak melakukan yang baik. Kita dipitnah. Bahkan berbanyak hal yang dituduhkan bagi kita. Pada saat kita melakukan yang baik di dalam kehidupan kita. Yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Tetapi firman Tuhan ini mengajak kita. Yakin dan percayalah. Jika kita berbuat baik di hadapan Tuhan. Tuhan akan menghakimi dengan seadil-adilnya. Dan orang yang menghujat Tuhan, yang mengatakan tidak adil, dia akan berperkara. Dan Tuhan akan menunjukkan pengadilannya yang seadil-adilnya. Untuk itu saudaraku yang dikasihi Yesus Kristus, tetaplah berbuat baik, biarpun banyak orang memfitnah, menuduh, bahkan tidak mengindahkan apa yang kita lakukan. Tetapi Tuhan pasti mengadili dengan seadil-adilnya. Dan keadilan Tuhan membawa berkat bagi setiap orang percaya yang tetap setia melakukan kehendak Tuhan dalam hidupnya. Untuk itu saudaraku yang dikasihi Yesus Kristus, tetaplah berbuat baik, melakukan kebenaran dan keadilan di dalam hidupmu, maka Tuhan akan membela kita di dalam kehidupan kita. Amin, kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu di hari ini yang menguatkan kami agar kami dapat melakukan yang sesuai dengan kehendak-Mu di dalam perjalanan hidup kami. Tuhan telah menunjukkan bahwa Allah adalah hakim yang adil, yang mengadili umat manusia.
Tuhan, yakinkan kami, hamba-Mu, orang-orang yang percaya kepada Tuhan, untuk melakukan hal-hal yang baik, kebaikan dan kebenaran, bahkan keadilan di tengah-tengah perjalanan hidup kami. Berkati juga jemaat-Mu di hari ini menjadi saluran berkat-Mu, sehingga jemaat-Mu juga bersaksi di dalam hidup mereka, bahwa Tuhan tetap adil di dalam kehidupan setiap orang percaya. Terimalah doa kami, dalam Kristus Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus dan kasih setia Allah Bapa serta persekutuan Rohul Kudus kiranya menyertai kamu sekalian. Amin.